Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, jumpa lagi Bang Rian di Ruang Dengarta di pagi hari ini, tentunya di program acara obrolan komunitas. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang berbeda di ruang dengar Anda. Kami telah menghadirkan narasumbernya. Beliau adalah seorang pengajar yang berada di daerah Kabupaten Bone. Nah, beliau sudah terhubung dengan kami di studio. Langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Dek. Bagaimana Bapak ya. kabarnya? Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mungkin sahabat budaya penasaran, mau kenalan sama Ibu. Mungkin Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Ibu siapa namanya, dari mana, dan profesinya sebagai apa? Mungkin Bu silakan. Oh iya, makasih banyak. Saya Ibu Darmawati Paruki. Aktivitas saya sehari-hari mengajar di SMP Negeri 3 Watampone yang tepatnya berada di Jalan Indah Sudarso depan kantor kejaksaan. Di samping itu juga bergelut di Sekolah Budaya Bugis Lamelong, Iya. dan juga berkecimpung di MGMP Bahasa Daerah Luar seperti itu. biasa. Berarti memang Ibu tidak jauh-jauh memang dari profesi sebagai bahasa daerah ya Bu ya. Iya, Iya. Ternyata Ibu ini guru pengajar ASN di SMP 3 arah ke Bajoe kalau tidak salah ya Ibu Dharma ya. betul sekali, Pak. Iya. Wah, ini menarik pembahasan kita pagi hari ini Ibu Dharma. Enaknya saya panggil Bu Dharma saja ya atau bagaimana? Boleh, boleh, Ah, boleh. ah. Iya. Ini menarik Bu Dharma. Di tengah kita melihat sekarang zamannya begitu teknologi sangat pesat, informasi sangat keterbukaan, bahkan Hmm. orang bisa melihat bagaimana budayanya orang di luar, bagaimana bisa mempelajari bahasanya. Nah, bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Nah, mungkin dari kacamata Ibu Dharma sekali, bagaimana sebenarnya kondisi bahasa daerah kita di kondisi saat ini, Ibu Dharma? Mungkin bisa jelaskan ke teman-teman sahabat budaya di Perempatan Makassar. Terima kasih banyak. Menurut saya pribadi dan saya rasa ya, Iya, eh, sebagian besar masyarakat bisa menyimpulkan bahwa dengan arus globalisasi yang semakin padat, yang iya, semakin pesat, eh, otomatis bahasa daerah, penggunaan bahasa daerah itu semakin tergerus, semakin terkikis. Mengapa? Karena kecanggihan teknologi, kemudian bahasa-bahasa yang semakin banyak bermunculan di media sosial, membuat generasi muda semakin meniru, malah sudah mulai meninggalkan perlahan-lahan meninggalkan bahasa daerahnya sendiri. oh, berarti memang begitu sangat besar juga pengaruhnya ya Bunda dia. Sangat besar, sangat besar. Nah, kalau ketika mungkin bahasa daerah sendiri mempunyai peran penting sebagai, apakah memang ada peran pentingnya bahasa daerah terhadap identitas budaya kita, Bu Dharma? Ada. Mm-mm. Bahasa daerah itu memiliki peran penting sebagai identitas budaya. Iya, Karena dengan bahasa itu sudah mencerminkan iya. kehidupan satu suku, baik itu dari sejarahnya juga dan pandangan lingkungan masyarakat sekitarnya. Seperti itu. Baik. Nah, mungkin juga bagaimana arus globalisasi mempengaruhi eksistensi bahasa daerah, khususnya di Sulawesi Selatan dan bahkan Indonesia itu sendiri, Bu Dharma. Arus globalisasi menjadi ancaman bagi eksistensi bahasa daerah baik di Sulawesi Selatan. Demikian pula di Indonesia. Contoh ya, misalnya tren di media sosial itu Iya. dengan kecanggihan teknologi sangat berpengaruh terhadap bahasa dan budaya. Kita tidak menyadari bahwa adab dan identitas kita sebagai suku bangsa satu suku tergerus Iya. karena kecanggihan teknologi itu sendiri. Oleh sebab itu, generasi muda hilang kontrol untuk mempertahankan budaya dan bahasanya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Nah, mungkin apa yang menjadi salah satu faktor kenapa anak-anak muda kita
kurang berminat menggunakan bahasa daerah itu sendiri di tengah kemajuan teknologi apakah informasi saat ini Bunda? Apakah memang ada faktor yang sangat mempengaruhinya sehingga dia enggan mau memakai bahasa daerah atau bahasa Yang ibu sendiri? iya iya betul bahasa ibu ya. Mm-mm. Artinya saya bisa mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak sekarang itu Iya. merasa terbelakang ketika dia menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Mm-mm. Dia merasa tidak tren, tidak merasa update Iya. seperti itu. Kemudian di samping di lingkungannya sudah tidak mendukung, di mana orang tua sudah mulai juga jarang menggunakan bahasa daerah. Mm-mm. Apalagi ketika orang tua mereka itu istilahnya ada perkawinan silang, Mm-mm. bukan sama dengan bahasa daerahnya, sehingga jalan yang ditempuh itu adalah menggunakan bahasa Indonesia. Mm-mm. Otomatis bahasa daerahnya sudah terlengserkan. Oh, Itu ya. begitu ya. Tapi kira-kira masih ada tidak anak-anak muda kita masih bangga menggunakan bahasa daerah itu sendiri, Bunda? Kita Oh, melihat, banyak, mm-mm, banyak. Alhamdulillah. Melihat kemarin di kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu mm-mm, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini salah satu upaya revitalisasi bahasa. mm-mm, Nah, di sini anak-anak begitu diberikan apa ya pelatihan apa latihan-latihan untuk mengikuti perlombaan mendongeng dalam bahasa Bugis. Misalnya ya dalam bahasa mm-mm, Bugis saya sebut berpidato, mm-mm, komedi tunggal, malah puisi. Mereka istilahnya mm-mm. lebih bersemangat karena kenapa? Bukan cuma di tingkat kecamatan, Iya. tetapi di tingkat kabupaten, malah sampai ke tingkat provinsi. Dan Oh, begitu menangnya nanti di tingkat provinsi itu dibawa jalan-jalan ke Jakarta, oh, tingkat nasional. Di iya, situ iya. mereka ketemu dengan bahasa Bali, Heeh. bahasa Sunda, seperti itu. Ya. Nah, mengingat Ibu sebagai guru pengajar. Nah, mungkin perannya Ibu sebagai bahasa daerah. Ya. Bagaimana upaya yang dilakukan agar bahasa daerah ini tetap menjadi bahasa nomor dua lah setelah bahasa Indonesia. Maksudnya tetap digunakan oleh anak-anak muda kita, apalagi yang mungkin masuk generasi Gen Z Iya, gitu ya. iya. Apa yang dilakukan atau upaya yang dilakukan Ibu sebagai bahasa daerah? Ya, kita tidak bisa pungkiri ya Iya. bahwa betul-betul kita sebagai guru bahasa daerah itu Hmm. kadang-kadang juga makan hati. Kenapa saya katakan seperti Iya, itu? kenapa bisa? Iya, saya katakan seperti itu karena ada perasaan, Hmm, bukan mudah-mudahan hanya saya merasa seperti itu. iya. Ada perasaan pelajaran bahasa daerah itu tidak selevel dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Mungkin karena Oh, eh, eh, tapi bukan mudah-mudahan hanya saya seperti itu. iya, Maksud saya, mengapa demikian? Karena eh, misalkan iya, eh, contoh saja deh ya, iya. misalnya di PMM kemarin itu kalau di mata pelajaran lainnya semua ada di situ dia. Cuma kelebihannya Mm-mm. kan guru bahasa daerah apa ya berusaha sendiri untuk membuat sesuatu yang merupakan karya kita sendiri bukan punyanya orang yang dipakai. Oh, iya, iya, iya. Jadi kalau mata pelajaran lain itu mengambil dicatat saja dari punyanya orang untuk digunakan di pembelajaran di dalam kelas. Kalau kita tidak, Mm-mm. ini merancang sendiri bagaimana cara pembelajarannya, Mm-mm. bagaimana anak-anaknya supaya mau betah di dalam kelas. Iya, Karena terus terang apa ini kalau pembelajaran bahasa daerah, kalau memang kita tidak pandai-pandai iya, mengambil hatinya anak-anak, ada yang tidur, ada yang izin keluar, buang iya, air, heeh. namun kenyataan tidak kembali. Begitu awalnya. Tapi Mm-mm. lama-kelamaan kami menyikapi keadaan seperti itu bahwa kalau seperti ini gayanya, Iya, maka bahasa daerah akan betul-betul akan tidak ada yang mau melihat. mm-mm. Jadi saya pribadi, Iya. istilahnya saya dulu mendekati siswa dengan hati. Oh, pendekatan hati-hati ya. Iya. Heeh. Nah, saya mendekatinya dengan hati. Kalau Mm-mm. kalau misalnya dia sering-sering apa ya izin, saya Iya. tanya dulu sini dulu nak kenapa Ki Ah, keluar? Kenapa iya, Ki sering-sering keluar? Tidak nyaman Ki? Tidak iya. Ibu. Mungkin tidaknya itu sebenarnya sudah bohong, tapi dengan istilahnya dalam bahasa Bugis dicepu campak. Oh, dicampur-campur gitu loh ya. Iya, iya. Cepu campak akhirnya anak-anak itu betah. Iya, iya, iya. Salah satu artinya kecil tapi Mm-mm.
besar besar sekali pengaruhnya. Iya, iya, iya. Seperti Berarti itu. itu salah satu strategi yang dilakukan Iya, Ibu strategi. Darmadi. Iya, Berarti memang seorang pengajar harus kreatif juga ya, Bu betul Darma ya. sekali. Betul Nah, sekali. ini kan terkadang juga, mungkin saya juga pengalaman sih sebenarnya Bunda. Iya, iya. Terkadang juga ada guru, dia hanya menjalankan Wajiban. kewajibannya tuh saya menggugurkan kewajiban. Dia tidak memikirkan bagaimana bahasa daerah yang bisa dilestarikan dan lain. Nah, itu bukan menjadi sebuah tantangan juga menurut Bu Darma. Sangat tantangan besar menurut saya. Ah, Karena kita sebagai guru, guru bukan pengajar tetapi pendidik. pendidik ya. Ya, pendidik. Beda pengajar dan pendidik. Iya. Kalau pengajar seperti tadi, selesai mengajar, selesai kewajiban. Ah, Didik, bagaimana upaya kita bisa mengubah anak itu mm. yang tadi dia bengkok bisa menjadi lurus. Mohon maaf. Seperti itu ya. Iya, 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 iya. Tapi memang ada tidak dilakukan pembinaan atau mungkin pelatihan kepada guru-guru kita memang yang supaya satu visi, satu misi supaya ini kita sejalan kan dengan tujuan yang sama itu melestarikan budaya kita khususnya bahasa daerah. Ya, secara lokal dulu ya untuk di Iya. kabupaten ini ada MGMP. Jadi setiap semester diadakan MGMP. Disitulah kita berbagi praktik baik, saling Oh. memberikan pengalaman bahwa saya pernah mengalami seperti ini, anaknya seperti Mm. ini, saya lakukan seperti ini dan Iya. alhamdulillah baik. Nah itu kan jadi konsumsi bagi kita guru yang lain dengar kamu berarti coba Mm-mm. lagi seperti itu. Kemudian kami juga ada komunitas yang namanya PPBDI, Iya. akronim dari Persatuan Pendidik Guru Bahasa Daerah Indonesia. Ini Mm-mm. sudah setaraf dengan PGRI. Iya. Alhamdulillah ini merupakan salah satu lirikan pemerintah bahwa Ah. bahasa daerah itu punya nama. Mm-mm. Seperti itu. Nah, di situ juga kami setiap tahunnya Iya. ada istilahnya apa ya, Sanggar Ramadan yang Mm-mm. selalu dilakukan seluruh guru-guru bahasa daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Kita akan pertemuan secara online. Mm-mm. Dan situlah kita mengeluarkan unek-unek, saling berbagi satu sama lain. Mm-mm. Nah, Ibu yang jadi saya penasaran. Mungkin dari sistem kurikulum sendiri, dengan posisi kondisi bahasa daerah, apakah memang sistem kurikulum sangat mendukung tidak mata pelajaran bahasa daerah? Karena kalau melihat sepengetahuan informasi saya dapat, ini untuk ilmu sarjana, mungkin sarjana atau lulusan bahasa daerah itu sudah mulai kurang atau mungkin langka ya, Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, nah itu kalau kita combine-kan dengan kurikulum, apakah ini didukung tidak sama kurikulum kita bahwa untuk melestarikan bahasa daerah itu harus dilakukan? Iya, sebenarnya untuk bahasa daerah sendiri mempunyai kurikulum tersendiri, Mm-mm. tidak berlaku secara nasional. Oh. Oleh karena itu, khususnya pengangkatan guru bahasa daerah itu malah mengalami apa ya pemunduran. Hmm. Demikian mungkin karena seperti itu, tapi kami tidak berhenti berusaha Iya. bersama dengan komunitas untuk memperjuangkan bagaimana bahasa daerah punya tempat tersendiri Iya. seperti dengan mata pelajaran lainnya. Mm-mm. Jadi kurikulum bahasa daerah itu Iya, ada, iya. Nah, dan itu harus didukung dengan regulasi pemerintah. Jadi tanpa ada dukungan semacam SK dari bupati atau iya. gubernur, saya rasa kurikulum kita itu tidak bisa digunakan semaksimal mungkin. Oke, tadi Ibu sempat singgung regulasi. Sejauh ini Pemda Bone sendiri ada tidak mengatur tentang aturan yang mana setiap siswa bahkan masyarakat wajib menggunakan bahasa daerah. Sudah ada tidak, Bu? Ya, alhamdulillah di Mm-mm. Kabupaten Bone sudah mewajibkan muatan lokal bahasa daerah. Mm-mm. Artinya sudah mengangkat selevel lebih tinggi dari sebelumnya. Iya. Bahwa kenapa saya katakan seperti itu? Karena terus terang sebelumnya itu bahasa daerah kadang-kadang ada yang tidak terima, Mm. maaf ya, kembali ke sertifikasi karena Oh. di sekolahnya tidak membelajarkan bahasa daerah itu. Dengan Mm-mm. adanya SK Bupati ini bahwa bahasa daerah itu wajib, merupakan salah satu mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah. Nah, Mm-mm. dengan itu sudah banyak sekolah yang memberdayakan guru-guru honornya untuk membelajarkan bahasa daerah peserta didiknya. Ya, ya, ya.
Ini dengan metode begini untuk daerah lain bagaimana? Atau cuma satu-satunya ada yang ada cuma di Kabupaten Bone? Yang daerah lain bagaimana? Alhamdulillah sudah mengikut. Oh, sudah Sudah mengikut. mengikut. Baik, Iya. baik, baik. Kemarin saja ada Heeh. teman yang minta entah dari kabupaten mana, Iya. minta apa ya, semacam draft untuk SK Bupati itu. Mm-mm. Nah, Ibu Dharma, dari kondisi saat ini sendiri, peran orang tua itu untuk melestarikan atau membudayakan bahasa daerah kita itu sangat penting tidak? Atau cuma khusus di sekolah saja? Sebenarnya kalau hanya Mm-mm. di sekolah saja tidak Mm. bisa berhasil bahasa daerah itu bisa lestari. Iya, Kenapa saya katakan demikian? Karena boleh dikata dan memang sudah tentu iya. bahwa interaksi yang lebih banyak terjadi antara anak dengan lingkungan itu adalah di rumah. Oh, Otomatis orang tua yang punya peran penting. iya. Jadi, ketika orang tua sudah tidak menggunakan bahasa daerahnya, yakin saja anaknya sudah tidak mampu. Mm-mm. Karena memang sekarang ya apalagi interaksi antara anak dan orang tua itu sudah mulai jarang Iya, di betul. tengah kemajuan teknologi kan sekarang rata-rata orang tua sibuk main gadget, HP, jarang interaksi sama anak-anak. Bahkan kalau bicara itu bahasa Indonesia, padahal kan dia bisa jawab pakai bahasa daerah. Itu menjadi Betul, sebuah tantangan besar juga ya menurut Bu Dharma ya. betul sekali. Mm, 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 mm. Itu yang perlu dilakukan apa ya sehingga interaksi antara orang tua sama anak itu dapat terbangun dengan menggunakan bahasa daerah. Ya, betul sekali apa yang Bapak bilang bahwa Mm. sekarang itu zamannya gadget. Iya. Kenapa saya katakan demikian karena Heeh. serumah saja Iya. ini memberikan informasi melalui ya padahal ada di kamar sebelah Iya, iya. seperti itu. Iya. Lagi yang istilahnya Iya. bapaknya mungkin lagi minum-minum kopi tapi Heeh. ibunya ada di kamar masih di kamar terus pakai padahal kenapa sih tidak keluar bicara. Heeh, heeh. Jadi kalau saya rasa bagus barangkali diterapkan seperti ini ketika Iya. anak-anak kita sedang berada di rumah Mm. akan misalnya karena kita sebenarnya di bahasa di suku Bugis itu Iya. ada istilahnya ipadupungan anak-anak air ko mengeribi wi. Kumpul semua pas Ya maghrib. kumpul semua. Ya kumpul Mm. semua. Setelah sholat maghrib, Iya. barangkali bisalah di situ kita adakan komunikasi. Ambil kalau Hmm. memang dia langsung ambil HP-nya atau gadgetnya kita ambil dulu untuk beberapa saat. Iya. Barangkali itu salah satu Oh ya, pilihan upaya. untuk ya. Kemudian jangan pakai bahasa Indonesia, tapi gunakan Ah, sedapat mungkin anak-anak pernah dengar. Oh, iya. bapak saya pernah bahasa seperti ini. Oh, ibu Mm. saya pernah ucapkan seperti ini. Artinya Iya. sudah pernah dia dengar. Karena yang Mm. paling parah ketika anak-anak itu tidak pernah dengar. Mm. Mengapa? Karena tidak dibiasakan Iya. eh, komunikasinya di rumah dengan menggunakan bahasa daerah. Iya. Oke, Bukan berarti mm-mm. eh, anak-anak harus bahasa daerah terus tidak juga Oh supaya iya. anak-anak menguasai lebih banyak bahasa. Mm-mm. Setidaknya ada dia ingat. Oh ini Iya, sebagai pemancing gitu ya Bu Darmi ya. iya. Mm. Nah di lingkungan sekolah sendiri ada tidak metode-metode yang sangat efektif yang Ibu lakukan sehingga bahasa daerah ini dapat menarik minat kepada anak-anak kita. Mungkin ada metode pembelajaran yang dilakukan selama ini Ibu Dharma mungkin disampaikan kepada kita semua. Eh, saya lihat kalau saya pribadi Mm-mm. eh, memberikan pelajaran kepada anak-anak Mm-mm. itu juga ya kalau saya ingat itu kalau mendongeng anak-anak suka mendongeng. Oh, pakai bahasa Bugis. Pakai bahasa Bugis. Ah, iya, iya. Meskipun setelah di sela-sela mendongeng itu banyak yang bertanya, apa sih artinya? Artinya Ah, dengan pertanyaan mereka itu saya sadar bahwa oh anak-anak saya mulai terpancing, sudah mulai ingin ah, tahu. iya, Jadi iya. dengan mendongeng, tetapi tidak menutup juga ada dua tiga orang yang tertidur. Maka mungkin itu dongeng itu adalah pengantar Normal-normal ya. tidur, ya sehingga dia tertidur. Tetapi yang saya apresiasi Iya. dibangunkan oleh temannya Heeh. begitu praktik artinya memberikan adegan dengan melalui cerita yang tadi Ibu sampaikan Iya. bahwa ini seperti ini dia mau ambil peran jadi sudah oh berarti dia mau hanya mungkin terlena dengan bahasa-bahasa yang terlalu Iya. apa ya ribet menurut dia mungkin sampai Iya. dia tertidur Mm-mm. seperti
Kemudian kadang-kadang juga saya melakukan pembelajaran di luar kelas karena Mm-mm. saya yakin anak-anak itu merasa monoton atau jenuh kalau Iya. selalu di dalam ruangan. Jadi kadang kami mengambil tempat di bawah pohon Iya. sambil main karena anak-anak itu tidak boleh sekarang kita mengambil metode yang dulu bahwa guru dengan siswa itu ada kesenjangan. Jadi Iya. kalau saya, tapi terus terang Iya. bahwa ada juga teman kayaknya sulit menerima hal seperti itu. Kalau saya tidak, Hmm. anak-anak itu saya jadikan dia adalah sahabat. Wah, mantap Jadi ya. dengan seperti itu anak-anak itu bisa curhat, Mm-mm. bisa curhat. Jadi Kayak saya tahu kayak ndak kendalanya, senggak apa ndak segang terhadap tidak segan guru. menyampaikan. Iya Ya. iya. Cuma memang sih kalau misalnya orang melihat, kalau misalnya teman-teman yang lebih senior dari saya, kadang-kadang mengatakan apa tidak menghargai. Saya bilang bukan seperti itu, tidak menghargai artinya Heeh. bagaimanalah cara kita supaya anak-anak itu mau dulu, itu dulu, Iya iya maunya iya. dulu. Betul. Karena kalau tidak ada kemauan untuk mau belajar, untuk tahu, Mm-mm. tidak mungkin bisa berhasil kita. Tapi kalau anak-anak sudah mau merasa didekati, merasa nyaman bersama Iya. dengan kita, otomatis dia akan mengikuti pembelajaran kami. Iya, dia menerima, Menerima. betul. Seperti itu. Bukan masalah, nanti tidak dihargai atau apa, Iya, tidak. betul tidak. Kita pinggirkan hal itu dulu ya, Bunda, ya. Ya, betul. Mhm. Anak-anak dulu. Iya, Kita anak dulu. belajar Bagaimana dulu. kita bisa ambil hatinya nih anak kan gitu, kita Iya, betul. berbaur, Iya, heeh. betul. Baru enak dimasuki gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin metode lain kan mungkin kayak contoh, ada hari-hari tertentu di sekolah itu semua, murid itu wajib pakai bahasa daerah dalam berkomunikasi. Ada tidak inovasi-inovasi begitu yang dilakukan, Bu? Kemarin ada workshop yang Heeh. diadakan oleh Yayasan Sulapapai meminta Iya. untuk menentukan satu hari berbahasa Bugis. Ah, Eh, Kami sudah mencoba di sekolah iya. kita dulu, di sekolah kita karena untuk seluruh kabupaten itu Mhm. sepertinya masih belum bisa menerima secara keseluruhan. Jadi Mmm. kami berusaha, untuk saya pribadi, Iya begitu saya masuk di kelas iya. harus menggunakan bahasa Bugis. Mhm. Nah, itu artinya jam saya Iya belum untuk seluruh SMP Negeri 3 Watampone karena iya saya tidak yakin juga misalnya guru bahasa Inggris iya. tetap ingin juga menggunakan bahasa Inggris supaya anak-anak lancar. Jadi Mhm. untuk saya dulu ketika saya masuk, Iya. uh, tabe mau bicara gimana kidi, iya. Ah, iya. Kalaupun tidak tahu, saya Iya. tidak bisa tekan dia. Saya bilang, Heeh. cambok saja. Kalau memang tidak tahu bahasa Bugisnya pakai bahasa Indonesia, biarkan dulu baku campur. Iya Nanti iya. saya tuntun, oh begini bahasanya ini. Nah, Iya, terkadang memang orang kan pakai bahasa Bugis campur bahasa Indonesia, itu enggak apa-apa kan? tidak ada apa-apa. Nanti sambil jano diperbaiki full nanti bahasa daerah. Tapi Dengan begitu anak nyaman, Pak. Artinya mhm, tidak disalahkan kan? Karena anak itu sebenarnya, anak iya itu kalau disalahkan, tidak mau disalahkan. iya Apalagi seusia anak SMP, tidak mau iya, disalahkan. Nah, yang jadi pertanyaan juga ini Bu Dharma, kita kan mungkin pernah saya dengar informasi bahwa, aslinya bahasa daerah Bugis itu berasal dari Bone. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa daerah lain seperti di Jakarta, di dan lain-lain itu orang lebih bangga menggunakan pakai bahasa daerah kita, logat kita. Sedangkan kita daerah sendiri kenapa tidak bangga? Tapi sebelum sebelum dijawab Bunda, kita jeda dulu, nanti dijawab ya Oke, Bunda ya. Tetap bersama oke. kami Bunda di Kabupaten Makassar di obrolan komunitas. Kita dengarkan satu buah lagu dari Bisiang Tamat Tamat Taparang.
Karae walumpuku pemeperangi dosana anjamaku sering bengi ritenia. Dia sakit kurungnya nakatua alabangi rintangan sana tulis seru ngamasia. Pemeperangi dosana anjamaku sering bengi ritenia. Anjamaku sering bengi ritenia. Lapor bos, ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih bos. Perdana ikutan lagi. Bagus, kawal dia baik-baik. Siap bos, seperti biasa kan? Kasih menang dulu sekali, sisanya biar dia rugi. Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal, lalu ketagihan, kehabisan uang hingga depresi, bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan. Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Selesai untuk lebihku masih bersama kami di acara obrolan komunitas bersama dengan Ibu Dharma. Halo Bu, masih bersama kami? Ya, masih. Iya, kita Ya, lanjut lagi Bos. Tadi saya tanyakan, ini kan bahasa daerah kita, bahasa Bugis kita ini katanya ini induknya itu ada di Kabupaten Bone. Nah, yang menjadi pertanyaan, daerah lain itu kan mungkin seperti di Jakarta. Itu lebih bangga menggunakan bahasa kita, bahasa Bugis dibandingkan kita sendiri di Bone itu. Kenapa tidak bangga dengan bahasa kita? Apa yang salah sebenarnya ini, Bunda? betul. Itu yang menjadi pertanyaan juga sampai saat ini bagi saya pribadi. Kenapa ya orang lain bangga dengan bahasa kita, bahasa Bugis, sementara yang ada di Bone eh, mencoba meniru dialek atau bahasanya orang, mereka merasa lebih wow ketika Iya, menggunakan dialeknya orang iya, ketimbang dialeknya sendiri. Padahal menurut saya pribadi dengan beragamnya dialek itu iya. menunjukkan budaya kita, kekayaan bahasa kita.
seperti itu. Memang. Dan maaf, Iya. bukan berarti asal bahasa Bugis itu dari Bone itu tidak seperti itu, tetapi dikatakan bahwa bahasa standar Iya. adalah bahasa Bugis dialek Palaka. Palaka itu adanya di Bone seperti itu. Oh ya ya ya. Nah Bunda, ini juga terkadang orang tua, walaupun dia tahu sebenarnya dirinya dia orang Bugis asli, orang Bone. Tapi di zaman sekarang terkadang saya banyak melihat dia orang tua lebih bangga anaknya mengajarkan bahasa asing Iya dibandingkan betul. bahasa ibu kita sendiri. Ah, kalau bahasa Bugisnya, why? Kenapa? Iya, iya, iya. Magai. Mage. Magai ya. Betul. Itu tadi alasannya. Dia kira anaknya itu terbelakang nantinya. Ah, Dianggap anaknya terbelakang ketika dia hanya terlalu apa ya eh, berbahasa Bugis itu dianggap anaknya tidak modern, iya, iya, tidak kuno tren, gitu. Heeh. ya, makunoi Iya. istilahnya. Kemudian dia juga malu-malu Mm-mm. ketika muncul dialek asing seperti di Bone ya, maaf. Bone Iya. itu ada mbeknya ya, itu Iya, yang iya, iya, iya. yang ada Heeh. itu cirinya dia. Kemudian lagi marak juga bawa Bone itu dialeknya nana nana seperti itu. Nah, 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 Dia, nah. dia, dia, Iya, iya, dia iya, iya. hindari itu, dia hindari itu. Heeh. Tapi ketika dia menggunakan bahasa lain, kalau dia memang orang Bugis Bone seperti saya, Iya, dan kadang muncul itu iya, gaya bahasanya, tidak boleh dipungkiri itu. iya, iya, iya. Tapi sebagian orang tuh malu-malu kalau kedengaran aslinya, padahal itulah ciri khasnya kita. Betul Bunda. Seperti halnya saya. Ya, sebenarnya saya orang Bone Bunda. Iya, Kadang saya bicara komunikasi sama teman-teman. Terkadang keluar dialek saya, nah. Tapi bagi saya itu bangga. Saya betul. memperlihatkan identitas saya bahwa saya ini Iya, orang Bone. iya, Bone. Tapi orang lain kenapa harus malu coba? Kita harus. Iya, Heeh. seperti itu, seperti Mm, itu. Artinya kadang-kadang dia bicara langsung iya, secara spontan muncul dialeknya itu atau bunyi nadanya itu yang mendayu. iya. Eh, Sepertinya dia kayak apa ya? Mm-mm. Kayak malu sekali, kayak dia mau sembunyikan mukanya di mana. Padahal apa Betul. sih? Apa sih? Padahal dengan dialek itu Iya, mau munculkan kami itu berarti orang Bone ya? Iya iya. dong. Kenapa sih? Mm-mm. Dan juga siapa yang tidak kenal Bone? Orang semua tahu. Bahkan saya mungkin di daerah itu hari saya di Jakarta, Bunda. Aksen logat saya Kentara. Orang langsung menebak, oh ini dari Bone ya. Itu kan menjadi sebuah kebanggaan juga Bunda ya. Bahwa ini wah orang Bone tahu ini. Itu yang sebenarnya orang kadang tidak tangkap Bunda gitu ya. Iya. Mm-mm. Itu kadang saya sampaikan kepada peserta didik saya Iya, bahwa ada cerita-cerita, bukan cerita bohong, tetapi ini kenyataan. iya, Ketika seseorang ini keluar dari Sulawesi Selatan iya, dan keluarnya bukan karena merantau tok sajanya mencari apa mau kerja, tapi dia adalah orang punya nama, iya. keluar, kemudian di tempat tujuannya itu Mm-mm. eh, berbicara, kemudian muncul aksen Bugisnya, Iya. ditebak orang Bugis Bone, iya. Nah, langsung cair suasananya. Hmm. Artinya ada penghargaan lah Iya. barangkali ketika ditahu bahwa dia adalah orang Bugis, apalagi disebut bonenya. Mm-mm. Nah, tiba-tiba teman yang satu ini Bapak katanya ini, dia sebenarnya orang apa ya? Bukan, yang jelas bukan suku Bugis. Iya. Eh, Mengaku juga dia orang Bugis. Hmm. Itu selesai makan siang, Iya. ditanya teman, kenapa bisa mengaku orang, oh ya dia orang Jawa, kenapa mengaku suku Bugis, di situ kan orang Jawa. Soalnya kalau tadi Bapak mengaku suku Bugis sepertinya cair, baru enak sekali cara ngomongnya, sebentar saya diam-diam saja. Jadi Iya. otomatis saya mengaku sebagai orang Bone, orang suku Bugis, bergabunglah dia dengan canda-candanya mereka. Mm-mm. Dia ingin menyatu dengan orang yang ada di situ. Mm-mm. Baik, baik. Gitu. Nah, Bunda, di tengah kemajuan teknologi saat ini, media sosial bahkan ada Instagram, YouTube dan lain-lain, kira-kira bahasa Indonesia ini bisa tidak kita, maksudnya teknologi ini bisa tidak kita manfaatkan untuk membudayakan bahasa daerah kita? Itu dengan cara-cara apa saja kira-kira menurut Bunda? Iya, betul sekali. Salah satu kiat saya lihat itu sudah ada font di HP untuk menggunakan font Lontara.
Iya. Cuma sayangnya tidak semua jenis atau tipe HP itu bisa diakses itu Iya, phone ya. untuk Bugis itu. Jadi situ salah satunya. Kemudian anak-anak didik sudah mulai buat semacam konten-konten Ah, meskipun bahasanya campur aduk, iya. tapi sudah ada. Artinya pembelajaran yang dia buat itu ada bahasa Bugisnya, kadang ada bahasa Indonesianya, Mm-mm. seperti itu. Dan juga sudah banyak berseliweran saya lihat konten-konten kreator menggunakan bahasa Bugis. Mm-mm. Cuma sayangnya ini Iya. juga saya lihat seandainya nih apa ya, para pengguna konten itu Mm-mm. bisa mengedepankan yang namanya pengadereng menggunakan bahasa yang santun, tidak semua bahasa-bahasa Oh, iya, yang iya. layak mau di apa ya, Mm-mm. dikeluarkan begitu saja karena Mm. banyak saya lihat konten kreator yang penting berkonten saja oke lah. Mm-mm. Padahal ada yang perlu dilihat, ada signal yang harus dijaga di sini. Oh, rambu-rambu Masalah gitu ya. iya, rambu-rambunya supaya bahasa kita tetap terjaga yang Hmm. namanya apa ngaderenas Iya. kesopan santunannya itu. Berarti ada tata bahasa yang memang bahasa yang bisa Iya, dikatakan yang sopan gitu ya, yang iya, tidak sopan gitu ya. iya, iya, iya. Heeh. Oh, berarti selama ini memang oke lah, kita apresiasi ada konten kreator yang Ada, memang ya menggunakan bahasa betul. daerah, tapi terkadang juga ada bahasa-bahasa yang tidak tepat gitu ya. Ya, artinya Hmm. dengan bahasa-bahasa yang tidak tepat itu Mm-mm. membelajarkan kepada anak yang baru dengar Iya. menggunakan bahasa itu pada itu sebenarnya yang kasar. Iya, iya, iya. Maaf karena di Iya. bahasa Bugis itu ada namanya bahasa ada conga, ada cuku, ada makarate. Ah, Ada apa itu? conga Bisa itu jelaskan ketika Bunda? saya berbicara kepada orang yang lebih tua, Mm-mm. berarti saya iye idi itu, anu Iya, iya. tak Iya. itu ada conga. Hmm. Tapi kalau orang yang lebih tua berkata kepada anaknya atau atasan kepada bawahannya, namanya ada cuku. Hmm. Ada cuku itu anumu, iko itu, yang Oh. kasar. Iya, 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 iya. Kalau ada rata bahasa sebaya, Sebaya ya. ya Heeh. anu apa ya, teman-teman kongko lah istilahnya Oh, iya, menggunakan iya. bahasa-bahasa yang apa, yang kebanyakan. Mhm, mhm, mhm. Nah, Cuma iya, ya kenapa tadi? silakan. Lanjut. Cuma itu tadi saya bilang Iya, ada beberapa yang pernah saya lihat termasuk juga film-film Bugis ya. iya. Kadang-kadang terus terang saya katakan tidak mendidik karena Hmm, ada apa ya, tapi mungkin para penikmat film lainnya iya, mengatakan ah, dia bagus karena lucu, lucu iya. sih ya, Ah, 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 lucunya ah, ah. dapat, Iya, iya. tapi ada sesuatu yang tertinggal. Mhm. Seperti Ada bahasa adab-adab yang dia lupakan gitu ya. ya, betul betul. Hmm. Pernah tidak Ibu selaku pemerhati atau mungkin sebagai pengajar daerah untuk melakukan komunikasi dengan para konten kreator bahwa selain oke lah kita dukung konten kreator menggunakan bahasa daerah, tapi harus ada begini-begini rambu-rambunya. Pernah tidak Ibu melakukan atau komunitas Ibu lah menyampaikan hal itu kepada teman-teman konten kreator kita supaya ini Eh, menjadi sampai hal yang sejauh baik ke ini depannya? ya, sampai sejauh ini saya belum Mm-mm. pernah bertemu langsung dengan konten kreator, Iya. tapi di komunitas kami sering membahas tentang itu, masalah itu Mm-mm. bahwa sedapat mungkin kita tetap selalu mentolerir atau menjaga Mm-mm. bagaimana supaya bahasa itu karena itu bahasa Bugis sesungguhnya Iya. baru enak kedengaran kalau memang pada tempatnya, Mm. pada aturan-aturannya. Iya. Sama halnya dengan bahasa-bahasa yang digunakan pada ketika mapendredoi orang, Iya. mapetu ada. Iya. Iya. Bahasa yang digunakan itulah bahasa yang betul-betul bahasa yang beradat. Iya. Nah, tapi kalau misalnya anggap dia memasukkan iklan, Mm. bolehlah menggunakan bahasa-bahasa, tapi tolong jangan sampai ada kata-kata yang istilahnya bisa menjadi bahasa untuk membuli orang lain. Oh, iya, iya, iya. Heeh. Oke lah, memang kalau saya perhatikan memang ya ada beberapa film konten kreator orang pakai bahasa Bugis itu memang betul yang Ibu sampaikan. Terkadang ada kalimat-kalimat yang memang tidak pantas untuk disampaikan. Masalah ini kategori penonton kita kan dari Berbeda. tahu, jangan Iya, sampai anak-anak yang nonton suka iya dia betul. pelajari bahasanya, wah ternyata bahasa tidak cocok. Ya, betul Dia betul. kira itu Iya sih. bahasa umum gitu ya. Iya, iya, betul. Iya, itu menjadi sebuah tantangan sebenarnya juga bagi para
komunitas pendidik juga ya. Tapi di dunia lingkungan pendidikan, Ibu ajarkan hal itu yang tadi yang conga yang bawa Ya, ada. Hmm, ada dalam hmm, pembelajaran itu. hmm, Kami tidak bisa lepaskan itu karena sangat sangat anak-anak supaya tahu persis ya, bahwa oh ini batasan bahasanya seperti ini iya, untuk ini. Kalau bahasa begini untuk ini. hmm, Jadi jika ketika anak-anak berbicara dengan temannya hmm, menggunakan bahasa yang umum tidak apa-apa iya, karena itu memang teman tak nak tidak iya, apa-apa. iya, Tapi kalau antara kita dengan guru tak tidak bisa, hei ibu itu tidak iya, pantas, sangat tidak pantas itu. hmm. Nah, Atau mungkin bisa jadi faktornya begini Bunda, yang sampai kebiasaan komunikasi di tengah masyarakat jadi dia menganggap itu hal biasa. ya, Bukan yang sampai ini faktor kebiasaan di tengah masyarakat, di tengah keluarga itu yang bahasa yang tidak pantas disampaikan ternyata itu menjadi bahasa umum bagi dia. iya, Heeh. artinya betul sekali itu karena kurangnya informasi barangkali Iya. sebagian masyarakat bahwa tidak pantaslah kata-kata seperti ini. Kemudian ketika anaknya menyebutkan itu dia tidak pernah menyanggah. Hmm. Misalnya, Iya iya kalau iya. orang tua Iya. mendengarkan anaknya salah ucap, Iya, anggap salah ucap, sedapat mungkin menyanggah, ih salah kina aja dikoreksi bahwa ini yang koreksi. benar Iya, gitu. ini yang jangkip. Hmm. Bukan berarti saya mau apa ya, cucu saya yang umur 5 tahun itu, Iya. artinya ketika saya mengatakan karena saya bilang anak kecil Iya. itu, Iya iya. ih Heeh. salah ki, bukan anu tak itu. Iya iya iya. Artinya dia sudah mulai, oh ya alhamdulillah. Mhm. Kadang-kadang kan spontan keluar kata, Sekarang spontan betul Bunda. salah Mhm. ki, bukan anu tak itu. Heeh. Minimal ya tadi itu yang Nah, Iko, Idi, gue gitu. Saleki. Anu tak, Heeh, anu itu. betul, Eh, betul. Memang peran orang tua itu sebenarnya lebih besar Lebih dibanding daripada betul. di lingkungan sekolah gitu ya untuk mengajarkan bahasa daerah. Iya. Nah, manfaatnya sendiri ketika anak kita diajar ke bahasa daerah, manfaatnya secara umum kira-kira apa itu Bunda? Baik itu di dunia pekerjaan, di dunia di tengah masyarakat dan lain-lain. Kira-kira apa manfaatnya anak kita diajarkan bahasa daerah? Yang paling utama apa itu Bunda? Eh, apa pengakuan dirinya dulu. Ah, Saya punya suku besar, mm-mm, itu suku Bugis, itu pengakuan diri, identitasnya lah. iya, Kemudian apa ya? Eh, Dia harus menyadari bahwa ini adalah salah satu warisan budaya hmm, yang diturunkan kepada kita. Jadi yang namanya warisan itu iya, harus dijaga, diperbaiki jadi sedapat mungkin supaya tidak sampai hilang. mm-mm. Seperti itu. Baik. Yang ditakutkan dari kita sendiri Bunda sebagai pengajar, pemerhati dan lain-lain. Ketika bahasa daerah ini tidak lagi digunakan di masyarakat kita, Ya, apa yang ditakutkan Bunda? ya. Artinya karena terus terang Bugis itu padat syarat dengan Pangandaran. Mm-mm, Ketika kita tidak paham identitas kita sebagai salah satu suku besar, yaitu iya, suku Bugis, mm-mm. otomatis kita punya apa ya, bisa saja kasar barangkali kalau saya mengatakan tergadai. Ah, Maksudnya kata, iya, kita punya apa ya, kehidupan mulai dimasuki dengan kebiasaan-kebiasaan dari luar, mm-mm, akhirnya kita tertinggal jauh ke belakang dan semakin terpijak kita punya pengadaran. mm-mm. Iya. Baik. Sebenarnya ini, tapi bahasa daerah ini bisa tidak sejalan dengan zaman saat ini? Pengguna Eh, bahasa daerah kita apakah tidak bisa mengikuti zaman atau bisa sejalan dengan zaman atau bahkan lebih dari kemajuan zaman saat ini atau bisa tidak beriringan dengan kemajuan. Sebenarnya sih bisa. Mm-mm. Yang penting banyak yang mendukung. Iya, Yang penting saya rasa bisa. Kecuali kalau memang hanya segelintir orang yang hanya tahu begitu saja iya. kemudian tidak mau berusaha, ya tapi kalau pemerintah sudah mendukung, Mm-mm. kemudian masyarakat, lingkungan sekitar sama-sama kita berusaha untuk melestarikannya, saya rasa bisa.
berjalan. Baik. Bunda, nah tak terasa memang sudah ada di penghujung acara Bunda. Mungkin di dialog kali ini apa yang kita mau sampaikan kepada kita semua, tentunya kepada sahabat budaya, untuk masyarakat Indonesia bahkan luar Indonesia ini, apa yang kita mau sampaikan? Mungkin ada harapannya atau mungkin closing statementnya Bunda. Dialog pagi ini terkait dengan bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Apa yang kita mau sampaikan Bunda? Silakan. Ya. Sebelum saya tutup pembicaraan saya berikan sedikit saya punya pegangan. Ya. Ale CDE nareko ke CD mapadeceng sampai yang ngimege nareko yang ke makasolang. Artinya meskipun sedikit jika itu adalah berkah, untuk apa banyak kalau memang itu justru membawa kemudaratan. Itu. Dan harapan saya bagi pemerhati budaya, jangan kendor, ya maju terus, bahwa yang namanya usaha pasti akan ada hasil, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bahasa daerah lestari dan tetap berkembang terus. Mungkin pesannya untuk anak-anak kita apa Bunda? Untuk anak didik saya atau anak-anak saya sekalian, jangan malu dengan bahasa daerahmu, karena sesungguhnya bahasa daerahmu itu adalah budayamu dan identitasmu yang menunjukkan jati dirimu sebagai salah satu suku yang besar di Indonesia. Baik, mantap Bundaku. Makasih banyak Bu Darmawati Paroki selaku guru SMP 3 Watampone dan Kepala Sekolah Budaya Bugis Lamilong Kabupaten Bone. Semoga apa pembahasan kita pagi hari ini dapat menginspirasi kita semua, khususnya pagi anak-anak kita Bunda Di. Amin. Dan tentunya tetap semangat Bunda sebagai pendidik harus memberikan hal positif bagi kita semua. Semoga sehat selalu Bunda. Tetap bersama kami di Perompat, jangan bosan-bosan bersama Perompat Bunda. Dan mungkin lain waktu kita akan bahas yang topik-topik yang berbeda lagi. Insya Allah. Terima kasih. Senang juga dapat undangan seperti ini. Baik. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat budaya perbincangan kami dengan Bu Darmawati Paroki selaku guru SMPN 3 Watampone dan Kepala Sekolah Budaya Bugis Lamilong Kabupaten Bone yang membahas tentang bahasa daerah di tengah arus globalisasi. Semoga apa yang kita bahas pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bang Rian pamit dari ruang dengar Anda, nanti ada rekan kami Inces akan menemani Anda pukul 10 di program-program selanjutnya. Bang Rian pamit, minta maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sulawesi Selatan.